oleh Tuhan, kita menikmati kebaikan-Nya. Mazmur pasal 28 ayat yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mari kita akan bersaat teduh sejenak dan kita akan menaikkan setiap doa kita. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang telah kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur jikalau pada hari ini Tuhan, Engkau kumpulkan setiap kami, seluruh aktivitas akademika STT Baptis Indonesia, untuk kami beribadah bersama, memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Pada hari ini kami akan diberkati oleh firman Tuhan yang akan disampaikan Pendeta Theophilus Arisandi Gumai, MTH. Dan kiranya Tuhan, apa yang disampaikan boleh memberkati setiap kami. Kami serahkan Tuhan ibadah kapel kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa beracara dan berdaulat atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, haleluya, amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri bersama. Kita berikan salam kepada kanan kiri kita, ucapkan Tuhan Yesus baik. Dengan senyuman, kita berikan salam yang paling indah. Dengan senyuman yang paling indah, katakan Tuhan Yesus baik. Sebab oleh darah Yesus kita beroleh selamat. Sebab itu janji yang diberikannya kepada setiap kita. Mari dengan sukacita kita pujikan, puji Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nyanyian pujian nomor 15, puji Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kita akan pujikan bait 1 dan 2, ref, bait ketiga, lalu ref 2 kali. Puji Allah Bapa yang Maha Kuasa, putranya diberikan sebab kasih-Nya. Al-Masih disalib demi yang sesat, terbukalah pintu menuju selamat. Darah Yesus Kristus tebusan dosa, itu janjinya bagi yang percaya. Yang paling durhaka bila bertobat, di saat itulah beroleh selamat. Pujian mulia, hai dengar sabdanya. Pujian mulia, kiranglah manusia. Marilah menghadap yang Maha Kudus, di antar putra Allah Sang Penebus. Besar janji Allah, besar karyanya, besar sukacita dalam putranya. Puncak sukacita tak terkatakan ketika kita pandang wajah Tuhan. Pujian mulia, hai dengar sabdanya. Pujian mulia, kiranglah manusia. Marilah menghadap yang Maha Kudus, di antar putra Allah Sang Penebus. Pujian mulia, hai dengar sabdanya. Pujian mulia, kiranglah manusia. Marilah menghadap yang Maha Kudus, di antar putra Allah
Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menjadi tempat perlindungan kita. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Theophilus Arisandi Gumai MTH, kita akan mempersiapkan hati kita untuk kembali memuji Tuhan. Nyanyian pujian nomor 11, Sembahlah Allah yang Maha Besar. Nyanyian pujian nomor 11, Sembahlah Allah yang Maha Besar. Kita akan pujikan semua bait pertama dan kedua, lalu intro 3 dan 4. Ucapkan syukur dengan bergema, benteng dan penolong yang Maha Esa, bertata di surga dengan megahnya. Masyurkanlah kodrat dan rahmat-Nya, bersalutkan terang di cakrawala, amarahnya nyata di gempa hebat, petir gunung langit topan yang dahsyat. Rahmat-Mu ya Allah tak tersungkai, perlindungan-Mu selalu dekat, memancar di langit gunung dan lembah, sehingga manusia penuh bahagia. Tuhanlah kali dan Bapa kami, janji-Mu teguh tak Kau ingkari, kasih-Mu melimpah setiap saat, Kau benteng penolong dan juru selamat. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah. Bapa kami di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kami dapat bersama-sama beribadah dalam Kapel Akademi STBI hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa kapel hari ini sungguh-sungguh akan menjadi berkat bagi kami, menguatkan kami sebagai orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menguatkan panggilan kami sebagai orang yang telah dipilih untuk menjadi alatnya Tuhan. Tuhan, pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tutup bungkus hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kata-kata hamba-Mu berdasarkan dari Engkau. Kami berdoa Tuhan secara manusia, hamba-Mu ini terbatas kata-kata, terbatas bahasa, terbatas pengetahuan. Tetapi kami menyembah Allah yang tidak terbatas, yang sanggup mengartikan kepada kami kebenaran firman Allah. Hari ini kami percaya firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya Bapa, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi. Selamat pagi para dosen yang hadir pada kesempatan hari ini secara offline, dan juga para dosen dan juga mahasiswa yang mengikuti secara online melalui Zoom STBI. Hari ini saya diberi kesempatan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada kapel, pengurus kapel dan juga koordinator kapel yang menghubungi saya 3 minggu yang lalu untuk menyampaikan kebenaran firman Allah dengan satu tema, yaitu bimbinglah aku ya Tuhan. Itu tema yang diberikan kepada saya untuk kita dapat pelajari bersama-sama. Sudah terlihat ya? Saya nggak bisa terlihat, kalian di sini mati. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, para mahasiswa dan para dosen yang terkasih dalam Tuhan,
dari Keluaran pasal 33, itu ayat referensi yang diberikan kepada saya. Keluaran pasal 33 ayat 15. Silakan saudara membuka di dalam Alkitab saudara untuk kita pelajari bersama-sama bagian ini. Keluaran pasal 33 ayat 15. Beginilah kebenaran firman Tuhan untuk kita renungkan. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ayat yang singkat, tetapi satu perikop ini menggambarkan satu cerita bagaimana Musa memimpin, dipilih oleh Allah, memimpin bangsa Israel untuk menuju tanah perjanjian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita kadang-kala bertanya, mengapa kita membutuhkan bimbingan daripada Allah? Apakah kita tidak mampu untuk menjalankan hidup kekuatan kita sendiri? Mengapa kita perlu mendapatkan bimbingan daripada Tuhan? Saya menyampaikan begini. Mengapa kita perlu mendapatkan bimbingan daripada Tuhan? Bukankah kita sehat? Bukankah kita kuat? Bukankah kita merasa bahwa diri kita bisa berjalan tanpa Tuhan? Dan itu yang seringkali kita pikirkan sebagai orang yang percaya kepada Allah. Saya mampu kok, tanpa Tuhan campur tangan sekalipun, saya mampu menjalankan kehidupan ini. Mari kita sama-sama alasan apa yang menyebabkan kita perlu mendapatkan bimbingan dari Tuhan. Kita dulu, kita harus mendefinisikan dulu. Kalau kita belajar, apakah itu sang pembimbing? Tuhan menjadi pembimbing kita karena Dia jauh lebih tahu diri kita daripada kita sendiri. Betul ya? Tuhan itu jauh lebih tahu diri kita daripada kita sendiri. Kita mungkin bisa saja membuat suatu perencanaan. Mungkin kita saja bisa membuat suatu kegiatan agenda. Tetapi semua agenda kita, kalau Tuhan tidak mengizinkan, saya percaya tidak akan bisa terlaksana. Itu sebabnya saya berkeyakinan bahwa Tuhan itu jauh lebih tahu diri kita daripada kita sendiri. Kita mungkin tahu nama kita, kita mungkin tahu sekolah kita, tapi apakah kita tahu apa yang akan terjadi dengan kita besok? Apakah kita akan tahu apa yang terjadi dengan kita setelah ini? Tidak ada seorang pun yang tahu. Itu sebabnya Tuhan itu jauh lebih tahu daripada kita. Bahkan apa yang ada dalam diri kita, kita tidak punya hak sama sekali. Tuhanlah yang mengetahui semuanya. Bahkan Dia berkata, sehelai rambut pun jatuh tidak ada tanpa seizin Tuhan. Itu sebabnya Tuhan itu jauh lebih tahu diri kita daripada kita sendiri. Dia yang menciptakan manusia, Dia mengetahui kekuatan kita, sehingga manusia harus dibimbing untuk percaya kepadanya. Tuhan yang menciptakan kita, Allah yang menjadikan kita, maka kita perlu mendapatkan bimbingan daripada Tuhan sebagai orang yang percaya kepada Allah. Maka mendapatkan bimbingan daripada Allah itu bukan sunnah, tetapi itu satu kewajiban yang harusnya dimiliki bagi orang yang mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, kemahakuasaan Allah menunjukkan bahwa Ia mampu menjadi pembimbing bagi manusia. Saya percaya kita ketika dibimbing oleh Tuhan, kita tidak menginginkan yang membimbing kita itu jauh lebih lemah daripada kita. Tuhan adalah Maha Kuasa. Tidak ada yang Dia tidak bisa lakukan. Bagi manusia mungkin mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka saya berkata bahwa manusia harus menyadari kemahakuasaan Allah. Maka ketika kita menyadari Allah adalah Maha Kuasa, maka kita harus tahu persis bahwa kita perlu mendapatkan bimbingan daripada Tuhan. Bagus yang itu ya. Warnanya juga ini ya, bagus yang ini. Ya. Terima kasih Mas Nando. Nah, mari kita belajar bersama-sama sekarang. Kalau begitu, kalau kita belajar dari perjalanan orang Israel, kita belajar bagaimana bangsa Israel. Mereka sudah dijanjikan melalui nenek moyang mereka Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa mereka akan menempati tanah perjanjian. Tanah yang sudah disiapkan oleh Allah untuk mereka. Tetapi lihatlah, ketika mereka mengalami satu masalah, mereka pergi ke tanah Mesir dan mereka berada di tanah Mesir. Di tanah Mesir itu mereka mendapatkan masalah yang serius. Mereka mendapatkan masalah yang sungguh-sungguh. Sehingga mereka berdoa berharap mereka ingin keluar dari tanah Mesir. Karena mereka tahu tempat mereka bukan di tanah Mesir. Tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka bukan di tanah Mesir. Tetapi tempat yang Tuhan janjikan kepada mereka
adalah tanah yang Tuhan tetapkan bagi mereka. Itu sebabnya mereka menyadari ketika mereka berada di tanah Mesir, mereka mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya mereka hadapi. Yang kita kenal dengan sebutan mereka mengalami perbudakan. Tentu tidak ada seorang pun yang ingin mengalami perbudakan, termasuk orang-orang Israel pada waktu itu. Itu sebabnya mereka berdoa meminta kepada Allah. Mereka tidak punya hak politik, mereka tidak punya pengaruh di tengah tanah Mesir. Bahkan mereka harus bekerja dengan susah payah. Anak mereka ada yang dihabisi, dibunuh. Tetapi lihatlah apa yang terjadi. Mereka berdoa meminta kepada Tuhan supaya mereka bisa keluar dari tanah Mesir ini. Dan itu yang kita pelajari dari keluaran ini. Itu adalah cerita yang ditulis oleh Musa bagaimana mereka diingatkan untuk keluar dari tanah Mesir itu. Mari kita belajar bersama-sama. Ada dua alasan. Maka mereka keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Mereka mendapatkan bimbingan daripada Tuhan. Dan dua alasan ini mengapa mereka perlu campur tangan Tuhan. Beberapa di antara mereka ada yang merasa kita tidak perlu membutuhkan Tuhan. Ketika mereka terdesak, mereka merasa mereka bisa mengatasi sendiri. Mereka bahkan membuat patung yang mereka serupai, mereka sembah. Padahal mereka sadar bahwa Allah mereka adalah Allah yang cemburu. Tetapi perhatikan baik-baik. Mereka membutuhkan bimbingan daripada Allah. Tanpa kekuatan Allah, mereka tidak akan pernah mampu mencapai tanah perjanjian. Tanah yang sudah dijanjikan melalui nenek moyang mereka. Itu sebabnya ada dua alasan. Mengapa mereka perlu mendapatkan bimbingan daripada Tuhan. Dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-33 tadi, ayat 15. Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, manusia itu tak berdaya. Manusia itu tidak memiliki kemampuan. Saudara, bukan karena bangsa Israel pada waktu itu, mereka itu tidak memiliki kekuatan politik. Mereka bukan karena mereka tidak memiliki kemampuan berperang. Bukan itu kekuatan yang mereka tidak miliki. Bukan berarti mereka tidak pernah berpengalaman memiliki negara. Bukan karena mereka menjadi bangsa yang baru saja mengalami perbudakan. Bukan. Tetapi lihatlah, manusia semuanya tidak ada yang berdaya. Termasuk orang-orang yang berada di tanah Mesir itu. Ini adalah gambaran kehidupan manusia yang berada dalam dunia ini. Coba saudara perhatikan kata bagian ini. Berkatalah Musa kepadanya, kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami. Itu membuktikan, ayat ini membuktikan bahwa bangsa Israel tidak memiliki kekuatan dengan kemampuannya sendiri. Walaupun mereka banyak, walaupun mereka mungkin ada banyak laki-laki, tetapi mereka sadar bahwa mereka tidak akan pernah mampu masuk ke tanah Kanaan tanpa bimbingan daripada Allah. Itu sebabnya mereka berkata, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, tidak menolong kami, maka kami tidak akan bisa melalui tantangan dan rintangan yang ajaib, yang luar biasa itu. Saudara perhatikan, di tempat kami itu, sekolah anak saya, ini sekolah anak saya, di sekolah luar biasa. Anak saya bersekolah di sini. Ya, enggak tahu anak saya yang ada di mana. Coba saudara perhatikan, ini momen upacara di sekolah luar biasa. Kadang saya ikut ya, kadang saya di belakang untuk memegangi beberapa anak. Dan kemudian ginilah, kalau lagi di SLB itu, kalau upacara itu enggak seperti di sekolah umum ya. Ada yang duduk, ada yang melengos ke sini, ya, ada yang berjalan, pembina upacaranya di sini, dan kadang-kala ada yang lari ke sini. Nah, beberapa di antara anak-anak ini, mereka ini ada yang, Dina pernah ke sana ya, mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan ya. Ada yang memang mereka harus berada di kursi roda, dan mereka tidak berdaya. Mereka tidak berdaya dengan diri sendiri. Mereka tidak berdaya kalau seandainya mereka tidak didampingi. Harus ada pendampingan supaya mereka bisa melalui upacara ini. Harus ada guru yang di sekitar mereka. Ini ada beberapa guru yang di sekitar mereka supaya mereka tidak lari-lari. Nah, mungkin saudara berpikir buat apa Pak Pendeta memberi ilustrasi ini? Mungkin kita merasa bahwa kita tidak seperti orang SLB. Saya bukan SLB kok. Saya sehat, pikiran saya bagus. Tetapi saya mau katakan sesungguhnya ketika jatuh dalam dosa, manusia jatuh ke dalam dosa, tidak ada seorang pun yang sempurna. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa ialah maut. Menunjukkan bahwa manusia tidak ada satu orang pun. Dengarkan ini, setiap manusia tidak ada satu orang pun yang mampu memiliki kekuatan dengan dirinya sendiri. Manusia membutuhkan Allah. Maka kalau kita belajar dari pernyataan Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-15, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Perumpamaan tentang pokok anggur.
Dia memberikan satu perumpamaan. Dia adalah pokok anggur dan kita adalah carang-carangnya. Di luar pokok anggur itu, maka tidak akan ada gunanya kecuali dibakar dan kemudian dibuang oleh orang. Itu sebabnya tidak akan pernah menghasilkan buah. Maka setiap orang yang percaya kepada Tuhan, hendaknya dia mendapatkan bimbingan daripada Allah. Jangan merasa jumawa, saya sudah sekolah teologi kok. Nggak perlu lah bimbingan Tuhan. Aku wis ngerti Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu aku wis pelajari wabeh. Ya wis semuanya sudah tak pelajari. Tetapi perhatikan, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Justru kita akan menuju kepada kebinasaan. Daud mampu mengalahkan Goliat bukan karena dia terlatih dalam perperangan melawan singa sebagai seorang gembala, tetapi lihatlah apa yang dikatakannya ketika dia berhadapan dengan Goliat. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan lembing. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Dia sadar bahwa Allah lah yang memberikan bimbingan kepadanya sehingga dia mampu mengalahkan Goliat itu. Bukan karena dia terlatih tetapi karena ada Allah yang bersama dengannya. Demikian juga dengan Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka tahu betul bahwa itu api yang menyala-nyala. Mereka tahu begitu panasnya. Mereka sadar tidak mungkin ada orang yang keluar dari perapian itu dengan selamat. Tetapi lihatlah apa yang dikatakannya kepada mereka. Kepada Nebukadnezar. Nebukadnezar, kalau engkau ingin membinasakan kami ya bisa saja. Tetapi lihatlah kalau kami binasa kami tetap akan percaya kepada Tuhan. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan kami untuk keluar dari tempat ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hidup dan matinya dia percaya penuh kepada Tuhan. Kita juga melihat tentang cerita Daniel. Apakah Daniel bukan orang yang tidak mengerti itu singa? Dia sadar itu singa. Apakah Daniel punya ilmu serep sehingga dia bisa membuat singa itu tidak menerkamnya? Tidak. Tetapi lihatlah dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dia orang yang dekat dengan Tuhan. Dia selalu minta bimbingan Tuhan atas apapun juga yang dihadapi. Dia selalu minta bimbingan Tuhan. Sehingga dia mampu keluar dari gua singa yang rasanya tidak mungkin. Para mahasiswa semuanya, engkau membutuhkan Tuhan untuk membimbing hidupmu. Dengarkan ini, engkau tidak akan pernah mampu dengan kekuatanmu sendiri. Sepintar apapun engkau berada di kampus ini, sepandai apapun engkau belajar di tempat ini, engkau membutuhkan Tuhan. Itu sebabnya jangan ada satu orang pun di antara kita, aku bisa tanpa Tuhan. Tidak bisa. Itu membuktikan, kalau kita belajar tentang cerita bangsa itu, mereka membutuhkan Tuhan. Dengan kekuatan itu maka dengan kekuatan Tuhan ada tiang awan dan tiang api menuntun mereka. Dengan kekuatan bimbingan Tuhan mereka bisa melewati laut yang begitu dalam, terbelah menjadi dua. Itu semua karena ada bimbingan Tuhan atas hidup mereka. Percayalah orang yang dibimbing oleh Tuhan. Mungkin rasanya enggak mungkin, seperti bangsa Israel. Jalan Tuhan dibimbing kita itu kadangkala tidak sesuai dengan akal kita, seperti bangsa Israel. Ketika mereka dibimbing oleh Tuhan, rasanya mereka dengan mudah bisa masuk ke tanah Kanaan itu, betul? Tetapi Tuhan membuat mereka berputar-putar. Demikian juga saat ini mungkin perjalanan hidup kita dibuat Tuhan sedang berputar-putar. Tapi jangan takut, kalau engkau berjalan bersama Tuhan, dimanapun berada, ada kemenangan yang akan Tuhan berikan. Amin. Saya percaya mahasiswa punya semangat. Sebentar lagi saudara akan turun dari Simongan untuk liburan kuliah, tetapi memulai pelayanan ya. Jangan bilang saya liburan ya, oh jangan ya santai-santai di rumah, oh saya liburan. Tidak, saudara sedang menerapkan apa yang saudara pelajari. Jadi mintalah bimbingan Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita minta bimbingan Tuhan? Nah, kita supaya sampai kepada tujuan. Perhatikan ini, saya ngutip bagian terakhir ini. Janganlah suruh kami berangkat dari situ. Janganlah suruh kami berangkat dari situ. Perhatikan saudara, mengapa mereka tidak mau tanpa bimbingan Tuhan? Mengapa mereka tidak berani tanpa Tuhan yang menyertai? Karena bangsa Israel mungkin tidak akan sampai ke tanah perjanjian itu kalau mereka tidak dibimbing oleh Tuhan. Ada bukti Pak, ada banyak bukti. Ketika mereka berjalan di sana, mereka merasa mereka mendapatkan kekuatan sendiri. Mereka seolah-olah tidak perlu mendapatkan bimbingan Tuhan. Mereka berkata, oh jangan-jangan tidak ada kuburan di tanah Mesir sehingga engkau membawa kami keluar. Rasanya mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Mereka tidak akan sampai kepada tujuan tanpa Allah yang membimbing mereka. Percayalah. Maka Musa meyakinkan bangsa itu, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Karena dia tahu ketika mereka berangkat tanpa Tuhan, mereka tidak akan pernah sampai ke tanah perjanjian. Mereka tidak akan pernah sampai kepada tujuan yang diharapkan, yang dikatakan oleh Tuhan.
Itu sebabnya mereka minta bimbingan Tuhan. Saudara, Jos kalau kita ajak ke sini, kira-kira bisa sampai nggak kalau Jos yang saya ajak ke sini? Jos tahu tempat ini, Jos? Tahu ya? Ya, ini tahu tempatnya. Ini ada di Kayen ya, nggak jauh dari rumah. Namanya Lorotan Semar. Tapi kalau seandainya saya bilang, Kenan, kamu antar mahasiswa, kamu nanti ke sini, ya toh? Kira-kira sampai nggak? Enggak, karena dia bukan mengerti daerah sini. Tapi kalau Jos yang bawa, sampai sambil makan tewel sama Jos ya. Ya bayar sendiri-sendiri. Ya. Nah daerah ini namanya Lorotan Semar. Jadi daerah tempat wisata lah, wisata kecil-kecilan di Kayen ya. Tapi ini sudah mulai rusak. Artinya apa? Tempat ini akan sampai kalau seandainya ada yang menunjukkan. Entah itu melalui petunjuk Google Map, entah itu melalui petunjuk WA, atau menunjuk dengan ciri-ciri, mungkin bisa sampai, tapi tanpa itu tidak akan pernah sampai. Perhatikan sampai kepada tujuan, dengarkan ini, perhatikan kita semua, perhatikan. Terminal hidup kita adalah di mana Allah berada, di situ kita berada. Dan untuk menuju ke sana, tidak bisa kita dengan kekuatan sendiri. Jelas, kita tidak akan pernah mampu. Bukankah hal itu sudah dilakukan oleh mereka sebelum percaya kepada Yesus? Tidak ada seorang pun. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa menuju ke sana tanpa mendapatkan bimbingan daripada Allah. Itu sebabnya terminal hidup orang percaya berada bersama dengan Tuhan. Untuk mencapai tujuan itu selalu ada tantangan yang dihadapi. Dan tipu muslihat iblis itu kuat loh saudara. Jangan dipikir tipu muslihat iblis itu enggak kuat. Tipu muslihat iblis itu begitu pintar untuk mengecoh kita tidak sampai kepada tujuan. Itu sebabnya kita membutuhkan bimbingan daripada Allah. Supaya kita sampai kepada tujuan. Karena tanpa Tuhan tidak ada satupun manusia sampai kepada tujuan tersebut. Dengarkan ini. Tidak akan pernah mampu kita sampai kepada tujuan kita. Yaitu di dalam kehidupan kekal. Tanpa bimbingan daripada Tuhan. Saya sebagai seorang pendeta sudah 17 tahun mengembalakan. Sampai hari ini pun saya tidak bisa melayani tanpa Tuhan. Saya percaya Pak Nagochi juga dari Jepang sekian, tanpa Tuhan mungkin dia tidak akan bisa sampai juga ya Pak kepada tujuan. Sampai hari ini kami masih membutuhkan Tuhan. Para mahasiswa, dengarkan ini, engkau membutuhkan Tuhan. Supaya engkau bisa mencapai tujuan yang Tuhan inginkan. Wah tidak mudah Pak, ya selalu ada tantangan dalam perjalanan hidup kita. Selalu ada tantangan. Enggak mungkin enggak ada tantangan. Jangan berpikir, saya jadi mahasiswa seminari, wah semuanya akan beres-beres saja. Enggak bisa saudara, selalu ada tantangan. Tantangan itu akan menguji kita. Apakah kita tetap kepada tujuan yang Tuhan inginkan. Atau kita menyimpang ke kiri atau ke kanan. Yang kemudian kita tidak sampai kepada tujuan yang Tuhan inginkan. Mari kita merenungkan bersama-sama kesimpulan saya dalam khotbah hari ini. Ya, karena saya diminta sebentar. Ya. Semua manusia membutuhkan bimbingan Tuhan. Karena jika kita berjalan sendiri tidak akan mampu menjalankan kehidupan ini. Apalagi sampai kepada tujuan bersama dengan Tuhan. Dia selalu membuka diri untuk manusia dibimbingnya. Jangan keraskan hati jika engkau ingin dibimbingnya. Dalam nats yang dia katakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Maka izinkanlah dia masuk menguasai hidupmu. Maka engkau akan sampai kepada tujuan yang Tuhan inginkan. Amin. Saya minta anak kelas saya, kelas etika Kristen, akan menyanyikan satu pujian untuk kita nanti nyanyikan bersama-sama setelah mereka menyanyikan. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama, tapi dimulai dengan anak-anak etika Kristen. Monggo silakan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan menyaksikan nyanyian dari anak etika Kristen. Setelah itu nanti kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama sebagai respon dari kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini.
percaya Tuhan. Kami percaya ada pertolongan daripada Allah. Ketika Allah bersama-sama dengan kami, tidak akan pernah ada yang kami takuti. Bimbinglah kami ya Tuhan dalam menghadapi segala tantangan hidup yang berat ini. Kami tahu Tuhan, kami harus hidup dalam ketetapan Allah. Tetapi seringkali tipu muslihat iblis mengganggu kami untuk menuju kepada ketetapan Allah. Kami percaya Tuhan mengampuni kami. Kalau ada dosa sehingga kami tidak mau dibimbing oleh Tuhan, hari ini kami ingin memulai hidup dibimbing oleh Allah, supaya kami menjadi berkat seperti yang Tuhan inginkan. Kami percaya Tuhan. Allah harapan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Allah. Terima kasih untuk pujian yang sangat luar biasa Tuhan. Nyanyian yang kami nyanyikan Tuhan, bukan hanya keluar dari mulut kami, tetapi ini adalah iman kami bersama-sama. Kami tidak bisa hidup tanpa bimbingan Allah. Ajarlah kami terus dibimbing oleh Engkau Bapa. Biarlah kami mau dipimpin oleh Engkau, karena kami mau hidup seperti yang Kau inginkan. Kami rindu Tuhan, nama kami selalu tercatatkan dalam kitab kehidupan-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Allah. Kami percaya kami kelak akan menuju tempat yang Tuhan inginkan. Kami tidak mau menyimpang ke kiri atau ke kanan. Kami hanya fokus kepada Kristus, tujuan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati. Haleluya Bapa. Amin. Silakan duduk kembali, saya serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Theophilus Arisandi Kumbai, MTH. Kita akan menutup ibadah kapel akademik kita pada pagi hari ini. Saya mohon dengan kasih Pendeta Yumanu Guci untuk dapat menutup di dalam doa penutup dan doa berkat. Mari kita bangkit berdiri dan berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang selalu baik, Tuhan yang menyertai kami semua. Dan kami sangat diberkati oleh karena Tuhan memberi kebenaran firman Tuhan melalui Pendeta Theophilus. Dan Tuhan, kami mohon dan Tuhan terus memberkati Pendeta Theophilus dan pekerjaan dan pelayanan di seminari ini dan maupun di gereja Bapa. Dan Tuhan memberkati semua aktivitas seminari kami dan memberkati semua karyawan, dosen dan mahasiswa-mahasiswi. Dan Tuhan, pakailah kami untuk kemuliaan Tuhan dan Tuhan selalu mengingatkan kami dan kebenaran firman Tuhan yang kami sudah mendengar pada hari ini dalam kapel ini. Dan Tuhan selalu menyertai kami, Tuhan selalu membimbing kami walaupun kami tidak bisa melihat wajah-Mu Tuhan. Tuhan selalu mengenal kami, Tuhan selalu mendengarkan doa kami. Dan oleh karena itu Tuhan, bantulah kami selalu mendengarkan firman Tuhan walaupun suaranya kecil, tapi bukakanlah telinga rohani kami. Dan juga bantulah kami, penolong kami untuk selalu berdoa dan terus berdoa, karena Tuhan selalu mendengar doa kami. Dan kami mohon berkat dari Tuhan dan sampai akhir hari ini dan kelas dan aktivitas kami
dan baik mahasiswa yang hadir di sini maupun yang hadir melalui online. Dan kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Doa nikmat. Nyanyian pujian nomor 362, doa nikmat. Kita pujikan satu kali saja. Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus, kiranya tetap serta. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ibadah kapel akademik kita sudah selesai. Silakan melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.